Bro Ryan, apa kabar bro? Good bro, what's up? Sekarang lagi di Indo kan lo? Udah di Indo. Sekarang Oke. tahun lalu tuh ini baru lulus. Oh, I see, I see. Keluarga sehat ya? Good sih. Ya, bagus lah, bagus. Lo asal mana sih aslinya? Aslinya tuh Tangerang. Oke, Tangerang Jadi ya? emang bener-bener dari Tangsel. Orang tua itu merantau sih, bukan dari Tangerang. Ada yang dari Oke, Bogor sama ada yang dari Riau. Terus tapi gue lahirnya di Tangerang. Itu mereka oke. merantau. Oke, oke. Jadi berarti dari lo kecil sampai SMA di Indo kan? Indo terus. Nah, oke. Nah, sebelum gua bahas waktu lo di kuliah nih, penasaran aja gue di zaman sekolah, zaman SMA gitu. Ada bener-bener hal yang bener-bener lo suka nggak di SMA? SMA ya. Kayak hobi hobi ngapain gitu ya. Paling Iya, ini sih. Terakhir demen banget bikin video. oke. Bikin video sama belajar tentang komputer, tentang IT komputer. Itu lebih lebih gilanya lagi sih. Kalau Oke. video tuh terakhir waktu SMA 2 itu udah kayak agak stop karena fokus ke pelajaran, pelajaran sekolah sama fokus ke pengen kembangin skill di tempat lain gitu. Soalnya video itu kan buat hobi-hobi doang kan. Jadi kayak asal Oh. ngiseng-ngiseng lah gitu. Nah, tapi jadi lebih fokus belajar belajar programming dari YouTube. Hmm. Emang lu udah suka ngoding dari SMA ya berarti ya? dari dari kayak gini, sebenarnya tuh dari SMP udah tertarik banget untuk Oke. coding tuh. Dari SMP tuh soalnya terakhir tuh gue tuh demen bisa ngebuat suatu hal yang baru gitu. Jadi kalau misalkan game-game pun gue demen main game yang sandbox. Jadi Oh, I kayak see. bikin bikin kerajaan, terus bikin kayak The Sims gitu-gitu. Pokoknya membuat sesuatu tuh gue demen banget. Dan salah satunya tuh yang paling gue penasaran tuh, makanya kan gue bikin video, Iya, gue pernah iya. coba bikin musik juga gitu-gitu. Nah, terus akhir-akhirnya tuh kepikiran kayaknya tuh paling seru tuh bikin sistem gitu, bikin nge-programming gitu. Karena kalau kayak semua yang gue ngelakuin ini kan semua berputarnya di programming. Bikin video kan kita pakai software dari programming. Mhm. Bikin musik pakai software dari programming. Bikin game itu juga harus bisa programming. Jadi kayak semuanya tuh programming sih. Jadi tertarik banget gitu untuk bisa programming. Sampai akhirnya awal-awal belajar programming tuh bukan belajar programming ya. Mhm. Awal-awal tuh belajar bikin game pakai Unity game engine. Pakai Unity ya. Oke, oke. Oh, I see. Autodidak. Jadi emang lu udah demen dari SMA gitu ya? Pengen buat sesuatu gitu ya? Pengen banget. Di SMA itu gue bikin grup kecil lah sama teman-teman bertiga. Kita tuh setiap pulang sekolah bawa laptop nonton video YouTube tutorial coding. Anjay. Wah, keren sih. Keren sih itu menurut gua. Nah iya belajar belajar dari situ lagi iseng-iseng terus diskusi-diskusi gitu. Nggak tahan lama sih, cuman beberapa minggu gitu. Cuman Oh iya. nggak lama itu tapi kita mencar juga belajar sendiri-sendiri jadinya gitu. Terus kita diskusi-diskusi di kelas. Wah, keren sih itu menurut gua. Lu waktu zaman itu lu belajar apa sih? Belajar bahasa apa lu? Kalau yang pas Unity kan pakai Java ya. Oh, masih Java ya? Unity itu Hah. pakai Java. Kalau misalkan pas belajar coding bener-bener codingnya tuh nggak belajar ininya kan zaman kan nggak ada yang ngajarin ya bro. Iya. Terus di internet pun gue nggak tahu kayak bahasa apa sih yang bagus terus bisa ngapain aja. Jadi akhirnya yang paling gue sering dengar tuh C++. C++ itu Oke. yang paling sering dengar kayak orang-orang oh pakai C++, oh bikin software pakai C++. Ya udah akhirnya gue belajar C++. Oh, I see. Ya, sampai sekarang juga masih banyak yang dipakai sih, si Plus Plus. Iya C++ emang ini ya sih emang core-nya sih kalau mau bikin Iya, betul. software, mau bikin OS gitu-gitu. Iya. Gue udah bahas nih tentang zaman lo di SMA. Terus, gue kan tahu lo kuliah di UK ya, bener ya? Yo man, Lo mulai kepikir mau kuliah ke luar negeri itu kapan sih? kalau pengen kuliah ke luar negeri itu sejak SD. Nah, kenapa itu? Jujur awal-awalnya itu karena ya masih SD kan kita nggak ngerti apa-apa dong ya. Iya. Karena kan waktu SD tuh ngikut-ngikut temen lah. Temen tuh ada yang saudaranya tuh di US. Oke, I see. Terus saudaranya tuh di US. Terus dia sering ceritain tentang US gitu. Meanwhile gue tuh jarang banget keluar negeri kan pada waktu itu kan. Gue apalagi ke US jauh banget kan dari Indonesia. Mhm. Terus akhirnya temen gue cerita-cerita. Terus tertarik juga pengennya kuliah ke US gitu. Terus jadi kayak dari dulu tuh ngejar banget bisa kuliah ke US. Tapi ya namanya SD kan nggak gitu fokus lah asal asal lulus gitu sampai SMP mulai baru lihat-lihat sih baru lihat-lihat di online gimana caranya apa segala macam gitu-gitu. Oh, oke. Berarti dari SMP emang lo udah mulai nyari-nyari ya info ya?
SMP itu mulai, tapi SMP tuh terakhir pertimbangannya US atau China terakhir. Nah, kenapa lu pertimbangin China gitu pada waktu itu? Kalau kalau US kan gara-gara temen gue, terus habis itu bilangin kayak kan bule-bule lah teknologi segala macam. China itu salah satu negara soalnya tuh yang perkembangannya paling kenceng. Kayak kita kalau ini ya, kalau kita nggak ngeliatin negaranya sebagai kayak secara politik gitu ya, kita nggak ngeliatin secara orangnya, secara race, secara politik kita nggak ngeliatin, tapi kita ngeliatin secara teknologi sama ininya perkembangan ekonominya. China tuh salah satu yang paling ngelonjak parah banget gitu, cepet banget naiknya. Nah, Setuju. gue kan dari dulu sebenarnya awal-awalnya tuh nggak pernah kepikiran mau kuliah IT sih. Awal-awalnya tuh kepikiran selalu mau kuliahnya tuh lebih ke bisnis. Hmm, Nah, kalau ke bisnis, gue pikir kayak ya China oke lah gitu. Soalnya kan kalau lu ngelihat dari data, gue pernah ngeliat data dari mana gitu ya. Dibilangin pokoknya dari tahun 2000 sekian belas gitu sampai berapa pertambahan bilioner di China itu di seluruh dunia. China tuh kayak salah satu yang paling tinggi. iya, Dalam beberapa tahun tuh langsung katanya tuh naiknya parah banget. Lebih tinggi dibanding sama negara-negara lain gitu. Jadi, iya. nah dari situ gue ngeliat kayak, oh mungkin they know something that we don't know gitu loh. Betul, betul. Nah, gue penasaran. Jadi dulu pertimbangannya China gitu. Oke, menarik, menarik. Iya, benar-benar benar banget sih yang lo ngomong ya. Dan sampai sekarang pun masih ya. Kira-kira kapan lo kepikir mau kuliah di UK itu? Kenapa lo jadi Mm-mm. milih mau kuliah di UK sekarang? Oke, UK itu gue baru kepikiran sejak gue masuk SMA. Oke. Soalnya SMA gue tuh gue kan masuknya BINUS Serpong ya. SMA gue tuh di BINUS Serpong. BINUS Serpong tuh kita pakai Cambridge. Nah, dengan Cambridge kurikulum itu lama-lama gue kebiasa kan dengan cara pelajaran dia, terus cara pemikirannya gitu. Oh, Dan waktu gue SD itu beberapa kali juga sekolah gue tuh waktu gue SD tuh kayak semi internasional gitu lah. Jadi ada nasional, ada buku internasional juga, dan gue tahu juga kayak ke expose juga internasional. Ini tuh lebih sekolah Amerika gitu, kurikulum Amerika. Kalau yang waktu gue SD sampai SMP tuh, gue pertimbangin yang pas gue SD sampai SMP dan gue SMA ini, gue pikir pas SMA tuh UK jauh lebih inilah cara pikirnya dari standar kurikulum ya. Gue nggak ngeliatin bukunya, gue nggak ngeliatin orang-orangnya, historinya gitu. Jadi kayak ah, keluar apa tuh nggak ngeliat dari sono, gue ngeliat cara pelajaran di UK itu lebih lebih masuk lah gitu nih, gue lebih lebih fluid. oke, oke. Kalau tadi kan lo bilang dari cara pelajarannya sendiri, dari sistem pengajarannya sendiri. Tapi kalau sekarang Hmm. setelah lo kuliah di UK nih, kira-kira apa Hmm. yang ngebuat UK itu menurut lo lebih spesial lah daripada negara lain gitu? Kalau misalkan gue bilang lebih spesial daripada negara lain kan gue nggak pernah di negara lain juga nih, jadi gue nggak bisa ini juga sih compare belak-belakan gitu kan. Ya. Tapi kalau mau dibilang sih UK itu menurut gue itu salah satu lebih dinamik secara race, secara keorangan gitu, secara Oh, oke. kayak gini. Kalau misalkan di US itu juga kita bisa bilang dinamik orang-orangnya, di mana ada orang Asia, ada orang Eropa gitu kan, tapi banyakan tuh udah keturunan lama punya gitu loh. Jadi kayak bahasanya tuh udah US banget. Iya. Dimana kalau di UK itu tuh kalau kita ngelihat orang-orangnya tuh sangat-sangat ini sih dinamik banget sih. Jadi kayak bener ada orang dari Turki, orang dari Indo, orang dari Malaysia, lebih ke expose dengan dunia gitu. Tapi Hmm, nggak salah sih, emang emang UK itu salah satu negara yang paling ini sih. Terakhir kan waktu lagi ada imigran-imigran apa segala macam kan UK kan salah satu negara yang ngambil paling banyak gitu, bantu paling banyak. Jadi diverse. iya sangat diverse ya. Oh, I Hmm. see. Jadi dia benar-benar welcome gitu ya sama foreigner ya. Dulu begitu sebelum Brexit. Iya, iya, iya. Sekarang lu kuliah di universitas apa namanya, Bro? Coventry University. Oh ya, Coventry University ya. Nah, kenapa lu mau ambil di Hmm. Coventry University itu? Kalau misalkan mau ngambil, ya kita nggak bisa ngomong juga kayak gue udah ngeliat research segala macam tuh, gue kan nggak, gue soalnya kayak gini, gue tuh nggak pernah ke UK sebelumnya sebelum gue kuliah itu. Oh, oke. Jadi gue nggak pernah survei, gue nggak pernah tahu di UK itu ada kuliah, ada sekolah Coventry University kayak apa tuh, gue nggak pernah lihat aslinya kayak gimana. Gue cuma ngeliat dari foto-foto doang sama ranking-ranking gitu. Tapi kalau jujur kenapa gue pilih itu karena pertama Mhm. di Coventry itu ada satu jurusan namanya Business Information Technology gitu, BIT dulu namanya. Hmm, oke. Business for Information Technology.
Dan itu jadi kan gue kan pikirannya kayak gue pengen bisnis, tapi gue Iya. juga pengen IT gitu. Ya udah, I see, I ini see. ada bisnisnya, ada IT-nya gitu. Nah awalnya berpikir seperti itu, gak taunya di kuliah tuh sebenarnya bisnisnya nggak adaan sih, nggak gitu belajar bisnis sebenarnya di kuliah, Oh, kayak gitu. full IT itu. Jadi ini kayak gini, IT bukannya bisnis dan IT, tapi IT untuk perusahaan bisnis gitu loh, untuk suatu Oh, perusahaan gitu. I see, I see. Jadi teknologi yang dipakai di perusahaan bukannya bisnis dan IT. Oh, oke, oke, oke. Jadi lu kaget lo ya pas Nah, ini ya. meanwhile, iya. Meanwhile di beberapa universitas yang gue pilihin, gue tuh ada Lancaster, terus apa lagi terakhir ya? Pokoknya satu kuliah di Northampton tuh. Ya, Oke. gue kayak gitulah. Dan di situ-situ tuh itu cuma bisnis-bisnis doang gitu. Dan ada yang lainnya juga ini sih, si Coventry itu dulu waktu gue pilih itu salah satu yang paling top kayak rankingnya. Rankingnya itu Oh, lebih tinggi dibanding yang lain-lain mhm. gitu. Menarik, menarik, menarik. Jadi lu pikir kuliahnya bakal bisnis sama IT gitu ya? Padahal beda ya. Iya, Oke. heeh. Nah, waktu lu apply ke situ ribet nggak sih persyaratannya? Banyak nggak yang perlu dipersiapin? Persiapin secara dokumen visa itu dibilang ribet sih nggak begitu karena kan gue pakai agen dan Oh, juga iya kan jadi pakai agen tuh banyak dibantu juga sih dari situ jadi kayak perlu visa perlu apa aja nih ini oh letter ini ya gue tinggal bikin-bikin aja ikutin aja kayak apa yang disuruh kasih gitu. iya. Yang paling susah requirementnya itu gue daftar pakai E-level bro. Oh, E-level tuh oke. kayak semacam ujian nasionalnya Cambridge. Iya, iya. Nah, gue mau bilangin aja, E-level itu jauh lebih susah dibandingin, menurut gue ya, jauh lebih susah dibandingin yang lain-lain. Kayak ujian yang lain-lain. Kayak gue lebih pilih untuk ngerjain skripsi gue dari ulang lagi, dari awal lagi sampai akhir, daripada gue ngulangin E-level. Sumpah, sesusah itu berarti. Susah parah. Gue 3 bulan ngunci di kamar nggak keluar, terus stres. Gue nggak pegang HP, gue nggak main sosial, nggak main, nggak gimana gimana. Pokoknya fokus belajar tuh selama 3 bulan. Dan itu Wow. pun gue dapatnya akhirnya B B C C. B itu IT, gue dapet IT itu B. Hmm. C itu sosiologi. Terus bisnis gue juga dapet C. Teman-teman gue di binus Serpong tuh banyak yang nggak lulus, banyak yang fail atau enggak ungraded. Ungraded tuh kayak literally lu nggak dapet nilai bro. Kayak sangkin nggak masuknya, jadi nggak dapet nilai. Oh, oke, oke. Setelah lo waktu masuk ke Conventry tuh, reaksi lo atau impresi lo pertama kali kayak mana sih? Kalau mau ngomong jujur aja nih, gua tuh awal-awalnya lebih terkejut dengan suasananya karena itu pertama kalinya gue pergi ke UK. Oke, oke. Iya. Pertama kalinya gue ngeliat UK. Jadi gue terkejut dengan bukan kampusnya, tapi suasananya kayak, oh ini tuh Inggris tuh kayak gini. Oh, iya. Dan lebih parahnya lagi, gue tuh nggak research sebelumnya. Gue nggak ada research tentang UK itu kayak gimana. Dan gue Aha. tuh nggak gitu nonton film tentang UK itu kayak gimana, karena gue kan fokus E-level. Terus setelah gue selesai E-level, gue tuh fokus mau enjoy dulu di Indonesia sama teman-teman, sama mau main game dulu, mau pokoknya gimana lah, pokoknya selesai selesai inilah selesai ujian kayak Indonesia selesai UN lah, kita mau enjoy enjoy dulu gitu sebelum masuk kuliah. Iya, Nah iya. gue kayak gitu, jadi gue nggak ada riset sama sekali tentang UK. Nah pas gue ke UK itu gue kaget-kaget aja, kayak oh uangnya kayak gini, oh ini tuh gini gitu-gitu, Oke, oke. Jadi kayak norak gitu lo ya. norak parah. Oke. Oke, oke, oke. Nah, lo kan tadi ngomong ambil jurusan itu ya, business and IT itu ya. Nah, kalau gue boleh tahu secara lebih spesifik gitu ya, itu belajarnya apa sih kira-kira yang dipelajarin? Jadi bisnis tadi kan gue pikirkan kayak bisnis and IT, gatonya kan IT for business tuh ya. Sekarang udah diganti tuh jurusannya, jadi namanya tuh IT for business, gara-gara banyak yang keliru terakhir. Nah itu belajarnya lebih kayak gini sih, kayak penggunaan sistem sebuah sistem komputer di dalam perusahaan. Di pelajaran gue sih lebih belajar tentang kayak ada namanya, kalau lu tahu ISO 2000, iya kan ISO 2000 gitu-gitu. Iya, tahu, tahu, tahu. Nah, ini tuh ada namanya ITIL, ITIL. Itu kayak semacam ISO-nya di bagian teknologinya. Nah, kita pelajarin bagian situ. Terus Oh, oke. kayak ini juga cara penggunaan database, terus cara supaya nggak kena hack.
database-nya, cara penggunaan AI, pokoknya tapi lebih kayak gini sih. Kayak kita pelajarin tentang semuanya tentang IT, tapi dikaitkan dengan bisnis dan kita nggak begitu belajar tentang programmingnya. Jadi teman-teman gue banyak yang udah lulus ini tuh nggak bisa Hah? programming. Kayak sih. Jadi nggak diajarin ngoding tuh. Diajarin coding cuma tahun pertama. Pertama itu diajarin basic. Oh, kayak gitu ya. Tapi lu belajar AI juga tuh. AI itu diajarin konsepnya, tapi kita nggak diajarin kayak bener-bener codingnya. Gue belajar Oh, sendiri terakhir. Gue ada satu dosen yang gue tuh deket banget juga kan. Terakhir kita sering ngobrol, gue tanyain dia gitu, gue mau belajar AI dari mana? Oh, dia kasih tauin websitenya, dia kasih ininya apa tuh resource-nya. mhm. Terus gue boleh nanya-nanya dia. Nah, gue belajar dari situ sih. Dan gue pun nggak gitu mendalam. Gue cuma terakhir kan pikir what's possible gitu di dunia IT sekarang. Jadi gue belajar-belajar aja apa aja lah yang gue bisa ambil gitu. Oke, gua kan sering ngeliat lu itu buat video YouTube tuh tentang machine learning segala macem nih. Nah, karena kan gue juga suka tuh sama machine learning AI segala macem. Lu belajar otodidak kan tadi lo ngomong. Mm-mm. Otodidak. Nah, Nah, lu pertama kali kenapa bisa mau belajar AI gitu? Apakah emang lu pengen terjun ke situ atau sekedar suka aja? gue hobi IT. Terus terakhir gue tuh lagi kuliah di UK. Dan gue tuh terakhir mikirnya kayak gini, gue kuliah di UK itu bukan buat main-main. Gue tuh pengen kayak I want to make best, I want to make the best out of this Mhm. 4 years gitu lah. Gue pengen bener-bener all out gitu. Dan gue tuh nggak mau spend my time bener-bener di rumah tidur-tiduran, nonton, enjoy-enjoy gitu. Ya, Jadi ya. gue pengen ini banget, pengen bener-bener dapat sesuatu. Jadi gue kan banyak kenal-kenal sama dosen gitu. Dan di rumah gue juga banyak kan fokus kerjain IT sih. Sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya juga sih. Soalnya jeleknya tuh gue nggak begitu pengalaman jalan-jalan di UK. Oh, Kejelekannya itu gue nggak punya pengalaman itu. Cuman balik lagi ke pertanyaannya tadi, gue pengen ini make up the best dan gue pengen banget uang yang gue udah cemplungin, uang yang orang tua gue udah cemplungin ke gue di UK itu tuh bisa diubah semua jadi skill gue gitu loh. Jadi pulang-pulang dari UK, gue udah set up target oh, soalnya. Dari pulang dari UK, gue pengen return uang itu semua yang uang udah diinvestasikan untuk gue kuliah. Gue pengen balikin maksimal banget itu dalam jangka waktu yang gue udah kuliah gitu. wow. Nah itu gue udah setup dari gue SMA. Gue pikirnya udah mau kayak gitu banget. Jadi gue udah mindsetnya dari situ tuh gitu. Iya, Agak gila sih, keren tapi sih itu ya menurut itu lo. target gue. Itu keren sih, bro. Soalnya ini kan, gue kan mikirnya kayak gila. Mereka investasi sebesar ini untuk gue kuliah. Soalnya ya kita tahu Iya, kan, nggak kan kuliah nggak murah dong ke luar negeri iya, kan. Apalagi biaya hidup segala macam. Nah gue pikir juga kayak gila. Kalau mereka nggak dapat return sekian, rugi dong mereka gitu. Gue pikir jadi iya, kayak iya, at least break even lah gitu gue iya, dalam iya. bisnisnya gitu. Iya betul betul. Ya setuju sih, setuju setuju. Soalnya gue juga punya mindset saya sama kayak lu gitu. Kalau misalnya kita masih pakai duit orang tua, terus kita main-main doang ya ngapain gitu ya? Mending di Indo aja kan. Betul betul. Mm-hmm. Keren sih, keren keren. Selama lo di UK nih bro, menurut lo kesan apa sih yang paling impresif gitu? Selama lo kuliah di UK? Secara pelajaran apa secara Secara kehidupan suasana, sehari-hari kehidupan apa juga boleh culture segala macam gitu. gila yang paling keren ya? Oh bingung juga apa ya? Em, Paling ini sih kayak UK is a whole new world gitu. Oke. Kayak beda banget dengan Indonesia. Oke. Orang yang udah kuliah di situ, pemikirannya pasti kalau yang ini ya, kalau yang Iya. nggak bisa ngebedain mana Indonesia mana UK gitu, pasti pemikirannya langsung beda banget gitu. Oke. Kayak culture di sana, terus keterbukaan dalam pemikiran di sana gitu. Terus abis itu cara kerjanya, dari cara kerja, cara belajar, cara ketemu temen, cara hangout, cara kalau orang ulang tahun bagaimana, pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya cara hidupnya sih yang paling keren tuh Dari ini ya, environment-nya lah ya. environmentnya sih. Ya penataan kotanya, terus politiknya gitu. Kalau dibilang paling keren sih nggak ada ya, nggak tahu yang paling keren apa. Pokoknya semuanya sih Iya. kayak wow, wow dalam semua halnya lah Oke, gitu. oke. Menarik, menarik. Nah, menurut lo ya, murid-murid di UK, ya murid-murid sana ya, bukan murid-murid Indo gitu. Bedanya apa sih mereka itu sama Hmm. sama kita lah ya, sama murid-murid Indo? Ada nggak sih yang benar-benar mencolok gitu? Atau dari etos kerjanya kah? Atau dari kreativitas kah? Semua manusia di setiap negara pasti ada yang males, ada yang fanatik, ada yang jenius,
Eh, ya pokoknya itulah, kayak setiap manusia pasti ada ininya sendiri gitu. Kalau mau dibilang perbedaan sih nggak gitu beda ya. Mhm. Selain dari culture-nya, kalau culture-nya kan pasti beda dong. Ya. Kayak mereka misalkan kita suka makan nasi, mereka nggak makan nasi gitu kan, Iya, iya. beda di situnya. Tapi kalau misalkan dari cara kerjanya, itu mungkin gue bisa bilang lebih banyak orang Indo itu, yang gue lihat ya, itu lebih semangat dan lebih nggak bersungut-sungut menurut gue. Oh, oke, I see. Karena di sana itu gaya hidupnya jauh lebih nyantai, bro. Jauh lebih nyantai jadi ya. Di UK itu jauh lebih nyantai cara kerjanya. Kayak gini, pelajaran yang kayak inilah, dalam sistem pelajaran aja, pelajaran gue nggak tahu sih, gue kan sekolahnya lumayan inilah, sekolah swasta kan, dari kecil kan. Nah, Mhm. menurut gue sih dari sekolah gue sih, pelajaran yang kita pelajarin tuh udah jauh lebih susah daripada apa yang mereka pelajarin di sekolah mereka gitu. Itu pertama tuh. Terus kedua, cara kerjanya mereka, di mana di Indonesia itu gue punya banyak temen yang kerjanya tuh dari jam 8 pagi sampai lembur-lembur, kadang jam 9 malam, kadang jam 12, kadang Mhm. sampai jam 1 baru pulang, besok pagi datang lagi gitu Ya. kan. Dan itu nggak dapat ini kan, nggak dapat overtime gitu. Ah. Orang Indonesia masih banyak kan kayak, ya udah gue fight deh, gue kerja gitu kan. Dimana orang luar tuh kalau kayak gitu, oh udah nggak berharap, jangan jangan harapkan mereka mau kerja lagi, bro. Oh. Mereka keluar, kalau nggak di demo. Hitung-hitungan banget ya. Hitung-hitungan sangat mereka tuh. Dan Ah. mereka tuh bener-bener kayak pengen, ini dalam working culture ya, dalam kultur bekerjanya tuh. Soalnya UK itu kan termasuk Eropa. Ya. Di mana Eropa tuh kayak gini. Di UK itu kalau Mhm. lu kerja secara legal ya, kerja di situ, dapat NPWP segala macam, bayar pajak, Ya. itu lu tuh berhak untuk mendapatkan leave untuk libur tanggal merah itu 1 bulan, 30 hari. Wow, 1 bulan. Kalau di Eropa itu, iya, itu lebih dari sebulan kalau nggak salah di Eropa. Wow, Enggak, di Eropa sebulan, di UK itu 23 hari minimal. itu minimal. Minimal. Banyak banget ya. Kalau di bawah 23 hari itu perusahaannya nggak memenuhi aturan, bisa didemo, bisa kena itu, Oh, bisa kena masalah. bisa kena work labor gitu ya. Berarti mereka itu ya bisa dibilang lebih lebih happy sih harusnya ya daripada kita ya. Mestinya begitu, harusnya. Harusnya. Tapi kalau mau dipikir-pikir juga enggak juga, karena mereka tuh kan banyak banyak yang stres, banyak yang perlu bantuan ini secara psikologis. Gue nggak ngejelek-jelekin ya, maksudnya gue nggak ngejelek-jelekin orang UK, Ya. tapi maksudnya itu salah satu perbedaan orang Indo sama orang UK yang gue banggain nih. Gue sebagai orang Indo, gue Ya. agak bangga, sebagai orang dari Indonesia gue agak bangga, di mana orang kita tuh tangguh-tangguh loh gitu. Orang kita tuh tahan banting banget gitu. Mau Ya. disuruh kerja ini, mau disuruh ngapain aja, mau overtime, mau ditumpukin kerja apapun, kita tuh masih kerjain gitu. Dimana kalau orang-orang sono aja dikasih tekanan dikit, kadang-kadang udah capek mau keluar, Mhm. minta gaji tambahan gitu-gitu loh. Oke. Mhm. Nggak gampang stres kali ya orang Indo. Ya. Mungkin makanannya kali ya enak-enak kerja di Indonesia ya. Asli asli asli. Nah, iya sih benar-benar. Gue juga sebagai orang Indonesia sering mikir gitu, kayak kita ini seharusnya proud of our socialization gitu. Kayak orang Indo ketemu misalnya orang Indo juga yang nggak kenal aja bisa kayak udah akrab udah berapa bulan men. Kayak Iya, iya, bener, bener, bener. di luar negeri sama-sama orang Indo gitu tiba-tiba kayak udah kenal lama gitu loh. Wow gila sih. Orang Bener, bule nggak bisa sih kayaknya kayak gitu ya. lebih nggak bisa Iya, lah. Lebih kayak paling, halo, halo, terus udah kayak sendiri lagi gitu. iya benar-benar. Lebih individualis. Iya, Biasanya nggak semua iya. ya. Kayak kita ngomong lagi tadi, kayak nggak semua orang kayak gitu, tapi biasanya lebih begitu. Mayoritas ya. Lu udah lulus belum lo bro? Udah. Jadi tahun lalu tuh barusan lulus tuh. Tahun lalu ini Juli. No, Juli itu wisuda. tahun lalu ya. Tapi sebenarnya gue belum ngomong-ngomong, belum gimana. Terakhir juga sebenarnya gue tuh, kalau lu agak nonton video gue yang tentang ulang tahun tuh, gue tuh nggak gitu suka diucapin ya. Oke. Diucapin ulang tahun, diucapin Congrats gitu ya. congratulations gitu-gitu. Iya, gue kayak, ya udah sih gitu. I Jadi see. gue nggak gitu publish. Cuman in the same time juga gue inilah, mau fokus kerja dulu gitu-gitu. Gue belum accomplish apa-apa loh gitu. Ya.
Gue nggak belum ngerasa. Gue tuh baru nge-accomplish sukses ngabisin duit orang tua. Wow, wow, keren, keren. Gue pernah lihat, kalau nggak salah lu pernah kerja di UK juga ya? Nah, Pernah itu sebagai apa, bro? setahun sebagai IT konsultan atau lebih tepatnya itu lebih spesifiknya cloud specialist implementation specialist. Oke. Di perusahaan namanya Computer Center. Itu perusahaan IT solution business to business terbesar di Eropa. Oh, wow. B2B ya? Itu nggak ada yang tahu karena dia mainnya di back end, dia mainnya di belakang gitu. Itu tuh suatu perusahaan yang ngebikin sistem buat BMW, buat BMW Group, Oh, termasuk Rolls-Royce, mobil Rolls-Royce juga itu kayak back endnya juga dia ada yang buat. oke. Terus Rolls-Royce punya ini deh, engine buat pesawatnya tuh. Ya. Itu juga perusahaan si Computer Center ini ada buat ininya, buat sistem di belakangnya. Apa lagi? Royal Mail, Wow. Sennheiser, pokoknya besar-besar sih perusahaan-perusahaan besar tuh. Dia yang buat sistem di belakangnya gitu. Wow, keren, keren. Ini lu kerja setelah lu lulus apa sebelum? Sebelum berarti ya? Sebelum ini gue ngambil namanya placement year. Itu dimana gue tuh ngambil cuti 1 tahun dan gue cari kerja. Jadi dari tahun pertama gue kuliah itu gue udah nyari kerja tuh. Gue udah persiapan untuk nyari kerja. Oh, oke. Jadi bikin NPWP gue segala macam. Dan tahun kedua itu apply nyari pekerjaan. Dan jadi tahun ketiganya kalau tahun keduanya tuh udah udah disetujuin oleh perusahaan. Tahun ketiganya gue bisa ngajukan cuti kuliah Oh, oke. selama 1 tahun. Selama lu kerja 1 tahun di situ, kira-kira ada lesson learn apa nggak yang bisa lo ambil? Lesson learn ya. Tapi mungkin kalau dari perusahaan yang gue kerja sendiri itu gue bisa pelajarin di mana ini sih perusahaan gue itu lebih dia mau ngikutin zaman. Walaupun perusahaan besar nih mereka tuh berusaha untuk ngikutin zaman. Jadi di mana kalau zaman dulu itu kan perusahaan kan ada hierarchy kan, di mana bos itu ya bos lah gitu. Dan karyawan itu ya kita disuruh-suruh kerjaannya emang kita tuh yang kerjanya capek-capek, bos tuh nyantai-nyantai, enak gimana-gimana gitu kan. Nah, di sini itu lebih kayak ini, gue bisa ngobrol sama siapapun, kapanpun, pokoknya udah kayak nggak ada derajat-derajatnya gitu. Semuanya di-treat equally. Nah, kayak gitu sih. Jadi gue bisa bercanda-bercanda sama direkturnya. Gue pernah makan siang di traktir, gue cuma berlima tuh. Gue diundang ke London di Blackfriars namanya. Di situ ada satu restoran kecil itu diundang sama direkturnya dari Computer Center tuh. Wow. Nah, gue diundang di situ, diajak ngobrol, gue juga deg-degan bro, gila di situ. Parah, gue pakai gue langsung beli dasi yang baru, langsung beli sepatu gitu loh. Gue nggak berani lah, takut macam-macam, ntar diapa-apain lagi. That's a powerful man, gila. Orang powerful banget di Eropa gitu kan. Nah, gue nggak mau macam-macam, jadi gue bener-bener persiapan banget tuh. Nah, lucunya pas gue nyampe situ, mereka tuh nggak ngerasa kayak bos gitu loh. Nggak ngejaga image. Pokoknya mereka kalau bercanda aja kayak teman-teman biasa gitu, kayak orang tua biasa. Dan gue kaget di situ, kayak wow, orang bisa segininya gitu ya. Jadi benar-benar nggak ngemandang lu berdasarkan status lo ya, status quo lo ya. Wow. Iya. Keren sih, keren. Makanya itu sih yang menurut gue tuh di Indonesia tuh masih agak kurang, karena kan di Indonesia kan masih ini banget kan, kayak sangat beda banget lah derajatnya. Betul. Gue penasaran nih, setelah lu lulus gitu ya, lu langsung balik ke Indo apa lu stay di UK dulu waktu itu? Setelah gue dapet nilai gue belum wisuda tuh ya, belum wisuda gue di UK dulu. Di UK gue baru lebih siap-siap lah untuk pulang ke Indonesia gitu. Gue lebih ke tempat yang gue belum pernah lakuin, gue jalan sama teman-teman gue yang masih di UK gitu. Jadi kayak enjoy my last time in the UK gitulah. Oke. Ya gue lanjut ke pertanyaan yang lebih santai kali ya. Gue kan lihat lu ini kayaknya anaknya pengen building stuff banget gitu, create stuff gitu kan. Setiap kali gue lihat konten-konten YouTube lu itu ya create stuff gitu kan, create new stuff. Kira-kira lu mau ngapain sih bro di masa depan gitu, in the future, what do you want to do gitu? Ini ya, untuk in the future, kan kita kalau mau dibilang mimpi kan kita bisa mimpi setinggi-tingginya lah ya. Gue kalau misalkan gue bilang gue mau jadi astronot pun gue boleh dong, gue berhak dong untuk ngomong gue mau jadi astronot gitu. Nah, tapi gue pengen banget cita-cita bener-bener gue nih ya, mumpung masih muda nih, jadi semangatnya masih besar gitu kan. Gue cita-cita pengen punya perusahaan teknologi di Indonesia yang berbasis di Indonesia yang bisa go internasional. Wow.
yang bisa di IPO. Jadi kayak Ya, bener-bener kita di Indonesia soalnya udah ada beberapa sih, ada beberapa merek ya. Indonesia yang udah besar juga tuh, udah diekspor sampai ke Malaysia gitu-gitu. Cuman belum internasional, belum sampai UK, belum sampai Amerika gitu-gitu. Nah, gue pengen bikin yang bener-bener gue internasional gitu, keluar Asia. Oke. Wow. Nah, itu cita-cita besar gue sih. Gue ada kepikiran, dulu kan kepikirannya software kan, software di komputer gimana-gimana gitu. Nah, tapi gue belum tahu juga, soalnya di industri yang gue sekarang ini, gue tuh punya banyak temen yang di manufacturing. Oke. Manufacturing. Nah, jadi mungkin dari sini gue ada keterbukaan dalam gue tuh pengen ngeproduksi. Mhm. Jadi gue pengen punya pabrik gitu yang berbasis di Indonesia, ngebuat suatu teknologi yang gue belum tahu apa nih, bisa handphone, bisa sebuah alat IoT, Ya. bisa back endnya, bisa apanya gitu, tapi yang go internasional gitu. Jadi manufacture suatu produk teknologi dari Indonesia yang bisa go internasional. That's my dream. Oke, wow. Keren banget. Iya, itu cita-citanya soalnya buat ini juga sih. Indonesia belum ada kita teknologi yang bisa benar-benar go internasional tuh belum ada. Kita makanan udah Indomie, udah go internasional. Kemanapun ada, ke Alaska pun pasti ada yang jual Indomie. Nah, tapi kalau untuk teknologi kita gitu, kalau misalkan iya makanan lah, coklat kita pun udah dipakai sama perusahaan-perusahaan besar kan. Coklat kita, terus kayu kita udah dipakai di mobil Bentley gitu-gitu kan udah kepake lah gitu bahan bakunya kita makanan pokoknya segala macam tapi teknologi kita tuh belum gitu belum ada dan gue pengen banget kayak nama kita tuh nama Indonesia tuh lebih lebih dikenal lagi gitu. Wow, keren, keren banget. It's about dream gitu ya. Nah, gue lanjut nih. Hobi lo apa sih bro? Hobi lo? Hobi paling utama jujur ya hobi bener-bener kayak maksudnya hobi terlepas dari apa yang gue lakuin hobi gue tuh belajar Oke. belajar sesuatu hal yang baru pokoknya sehari itu gue harus belajar sesuatu hal yang baru. Wow, wow, keren. Makanya gue tuh suka beli-beliin buku, walaupun bukunya kadang-kadang gue eh, bukunya tuh lumayan banyak, walaupun kadang-kadang gue tuh beli buku, Aha. gue tuh belum baca gitu, gue masih gue di queue gitu, di antriin gitu. Jadi gue baca gini dulu, terus selesai gitu. Tapi pokoknya gue suka belajar hal yang baru gitu. Dimana kalau misalkan ada satu buku ini di chapter-chapter sekian itu nggak ada, gue nggak belajar sesuatu hal yang baru, itu gue tinggalin aja itu. Ya udah gue udah dapetin apa semuanya tentang buku itu gitu. Nah gue belajar dari buku yang lain gitu. Makanya gue suka semuanya sih. Aha. Dari psikologi gue suka, sejarah gue suka, sains gue suka, antariksa gue suka, apalagi ya, semuanya Wow. sih. Jadi semuanya gue suka gitu. Asalkan hal yang baru. Oke, asalkan hal yang baru lah ya. Hmm. Heeh. Jadi pokoknya lu tiap hari level up ya. Kalau bisa gua ngomong lu tiap hari maunya itu level up lah ya. Iya pengen, Wow, iyalah. keren, keren. Bilang baru Mindset gitu. kayak gitu gue suka banget tuh. Level up setiap hari. Nah, tadi kan lu bahas ngomong tentang buku. Gua kan juga kebenaran suka baca buku tuh. Menurut lu selama ini Hmm. buku yang udah lu baca gitu, yang paling berkesan buat lu deh, Hmm. yang paling berkesan buat lu gitu. Ada nggak? Apa ya? Mau akademik, non akademik terserah sih. Yang paling berkesan. Iya. Yang bener-bener ngebuat gua semangat banget sih ya. Yang gua kepikiran terus tuh, gue banyakan tuh yang bener-bener stuck in my head kayak yang ngebuat gua wow itu tuh banyakan biografi orang-orang yang Hmm. gua kagumi gitu. Nah, Ada dari Sam Walton, terus gua juga Sam Walton tuh yang punya Walmart. bro, gue Nah, bentar, gue potong lu di sini ya. Itu juga buku yang ngubah hidup gue, bro. oke, Gila, siap. bisa. Gila, kaget gue. Lu juga baca itu, Sam Walton. Wow. Baca Wah, dong. Itu must read itu, wah, harus itu. iya sih. Wah, gila sih itu memang asli. Underrated. Bener-bener underrated banget. Asli, asli. Nah, terus gue juga ini ada Elon Musk juga gue baca tuh. Asli, gue juga baca. Terus? Tapi yang menurut gua sendiri yang paling bener-bener ini banget, yang ngeber gue banget tuh Total Recall, Arnold Schwarzenegger. Oke. Kenapa tuh? Bro, orang tuh banyak yang nggak tahu dia tuh orang apa kan. Kayak maksudnya kita tahu lah dia pemain film Ya. Terminator, ya Heeh, kan. heeh. Dia bodybuilder, dia taunya gitu. Tapi kita tuh nggak tahu dia tuh dari orang miskin di Austria zaman dulu, awal-awalnya. Oke. Terus pada zaman itu lagi perang sama Nazi. Dia bukan siapa-siapa, dia dari keluarga yang dari keluarga bisa dibilang menengah ke bawah lah. Ya. Nah, dia sejak umur 14 tahun tuh dia mulai bodybuilding. Oke. Ini singkat ceritanya, gue ceritain aja. Jadi umur 14 dia bodybuilding dan pokoknya sebelum 18 tahun tuh dia jadi tentara di Austria. Wow. Waktu umur mudanya, umur 20-an, itu dia juga jadi komandan di tank. Dia ngendarain tank Wow. baja. Nah,
Tapi akhir-akhirnya tuh dia pikir dia tuh pengen banget bodybuilding gitu bro. Dia tuh nggak gitu suka perang. Dia suka banget hobi dia tuh bodybuilding. Dia pengen kasih tahu ke dunia tuh bahwa kayak dia tuh orang yang paling hebat gitu di bodybuilding. Dia pengen banget jadi orang nomor satu di bodybuilding di dunia gitu. Iya. Tapi dia nggak ngerti caranya gimana. Tapi akhirnya dia bingung-bingung. Nah dia kan pun udah jadi tentara, dia nggak bisa keluar kan jadi tentara kan. Agak parah sih. Tapi dia kayak pokoknya cari cara. Dia cemplungin ini ya tank bajanya ke air jadi rusak tanknya. Iya, iya. Dimarahin, dipecat, langsung diambil semua badge-nya, dia keluar. Nah dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Dia ada ketemu satu orang, pokoknya ke US dia tuh. Dia dibawa ke US. Dia ke US nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Pokoknya singkat cerita dia tuh bener-bener ini banget, parah banget hidupnya. Tapi dia bener-bener nge-push diri sendirinya tuh. Dari orang yang nggak bukan siapa-siapa, dia tuh sampai akhirnya berapa tahun kemudian bisa jadi nomor satu. Dia bodybuilding nomor satu di dunia. Iya. Itu kehidupan pertamanya. Udah jadi nomor satu kan. Dia berturut-turut nomor satu. Akhirnya dia udah jadi nomor satu terus. Dia pengen banget jadi pemain film. Oke. Lalu gimana mau main film? Lu aja acting nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa. Gimana caranya? Terus akhirnya dia mau main film. Dia setiap hari pelajarin bahasa Inggris. Setiap hari belajar bahasa Inggris otodidak. Wow. Dia belajarin dia ke kaca. Dia juga latih ekspresi. Dia latih cara ngomongnya. Jadi dia beliin skrip, terus habis itu bacain satu line. Katanya sehari dia bisa pokoknya ngomongin satu line itu sampai ribuan kali gitu. Wow. Dia seharian pokoknya gituin, terus dia improve terus gitu bahasa Inggrisnya. Sampai akhirnya singkat cerita dia bisa jadi pada Terminator berapa tuh ya, dia kan jadi top most paid actor di dunia. Ya kan? Nah, udah kayak gitu kan. Jadi udah jadi kaya, udah jadi itu tuh, udah jadi aktor terkaya. Dia abis itu pengen buka bisnis. Dia pengen jadi bisnismen. Dari aktor pengen jadi bisnismen. Dia belajar ekonomi. Wow. Dia beli buku. Dia belajar sendiri. Otodidak semua. Dia belajar sendiri. Dia tapi hebatnya kayak gini. Yang gua kagum dari dia juga. Dia otodidaknya tuh dia nggak sombong. Jadi dia tuh ngerasa dia cupu. Dan dia tuh kontakin orang-orang yang jago. Jadi waktu dia mau bodybuilding pun, dia tuh dari Amerika, dia ada jual banyak barang-barangnya dia untuk terbang ke suatu negara di mana di situ tuh ada orang yang menurut yang panutan dia lah gitu. Oke. Dia belajar semua dari dia gitu, dari orang itu. Wow. Dan dia nggak ngeluh, disuruh apa dia lakuin gitu. Jadi dia nggak sombong, dia nggak ngerasa kayak gue bisa belajar semua sendiri kok. Tapi dia kayak merasa kayak ada orang yang lebih jago daripada dia, yang tahu informasi lebih tentang hal itu gitu loh. Nah, jadi dia belajar dari situ, belajar dari orang, terus ekonomi juga dia belajar dari orang, dia bisnis, akhirnya dia punya bisnis juga, dia miliuner kan di Amerika. Terus nggak lama lagi dia pengen jadi presiden Amerika. Wow. Akhirnya dia masuk ke partai apa segala macam, tapi akhirnya nggak bisa jadi presiden karena kalau mau jadi presiden itu harus born in America. Ya, harus native lah ya. Iya, harus native. Dan akhirnya dia kan jadi wakil kan, jadi gubernur. Iya. Nah, iya, maksudnya bisa mencapai dari situ tuh. Menurut gua sih dia tuh paling cowok di dunia ini nih menurut gua. Kalau kita kan nih kita seumur hidup paling mimpi cuma satu sih. Gue cuma mau buat perusahaan besar gitu. Nah dia mimpinya semuanya, dia jadi aktor nomor satu, dia jadi bodybuilder nomor satu, dia pengen jadi presiden, dia pengen jadi bisnis besar gitu kan, ya gila banget gitu loh. Dan kecapai semua yang dia mau tuh kecapai semua gitu. Dan gue tuh kagum banget dari situ. Gue tuh pengen menjadi orang juga yang kayak gitu loh. Wow. Gila. Oke, udah banyak banget nih yang kita omongin nih. Terima kasih banyak nih, lo udah mau ngeluangin waktu sama gue untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Thank you. Terakhir deh, singkat aja lo ada pesan nggak buat anak-anak muda di Indonesia gitu? Wah, gue nggak persiapan apa ya? Untuk anak-anak muda yang merasa ini masih minder lah gitu sama orang di luar negeri atau apa, ada pesan nggak? Yang pasti kalau dari gue sendiri itu ini aja, kayak jangan sombong lah menurut gue ya. Ini gue juga belajar banyak dari teman-teman gue sih. Jadi jangan sombong. Kayak gini, jangan sombong in terms kayak gini loh. Banyak orang tuh yang bilang dia nggak sombong, tapi secara nggak sadar dia tuh sombong. Iya betul. Dan gue tuh masih juga sering ngelakuin itu. Dimana kayak gini, kalau misalkan lu dikasih tauin orang yang mau itu di atas lu atau di bawah lu, terus lu ngerasa tersinggung, itu lu masih sombong. Oke. Jadi kalau misalkan gue udah olahraga, gue misalkan udah programming, udah lama nih gue bikin banyak project, terus gue dibilangin sama anak yang baru belajar programming, katanya,
lo kok programmingnya pakai itu sih, itu kan jelek gitu gini. Dan gue ngerasa tersinggung gitu kan. Nah itu gue masih sombong. Oke, oke. Lo kok dikasih tahuan masih kok ngerasa terlalu tinggi gitu. Lo emang bisa apa sih gitu loh. Oh, I see, I see. Heeh. Jadi maksudnya menurut gue sih paling ini yang ini juga sih. Ini gue belajar juga dari ini sih, dari Kobe Bryant sih. Yap. Dari sejarahnya Kobe Bryant, di mana dia tuh katanya tuh dia di TV itu dia orang paling sombong. Tapi jujurnya kalau misalkan orang di belakang TV dia tuh orang paling nggak sombong. Soalnya dia dikasih sama siapapun itu dia dengerin, Mhm, dia nggak ngebantah. mhm. Dan itu yang masih harus gue sampai sekarang pun harus pelajarin gitu. Jadi mungkin itunya sih jangan sombong, nggak jangan merasa terlalu tinggi lah. Kita setinggi tingginya kita tuh masih orang lain pasti ada hal yang orang tahu yang kita tuh belum tahu gitu loh. Ya, you don't know what you don't know, man. Exactly. Ya, ya, setuju, 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 setuju. Nah, jadi buat anak-anak muda nih ya, khususnya ya yang selama ini merasa lebih pintar lah dari kebanyakan orang, jangan pernah merasa sombong karena masih banyak kok orang yang lebih tahu daripada lo gitu. Jadi kita sebagai anak muda, terutama khususnya untuk anak-anak Indonesia itu harus selalu open minded gitu. Jadi kalau ada masukan dari orang, ya Bener-bener. kalau ada sesuatu baru kita pelajarin. Jangan seakan-akan kita udah tahu padahal kita belum benar-benar tahu gitu. Exactly. Keren Hmm. banget. Terima kasih banget untuk Bro Ryan Proto yang udah ngeluangin waktu untuk ngobrol sama gue. Thank you Ryan. See you next time, bro. Oke, no problem.